Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. 1 jam kemudian, Zhen Xuanzhan terbang ke tengah-tengah gunung Qingtian. Setelah menyapa penjaga rumah penguasa kota, penjaga itu meminta Zhen Xuanzhan untuk menunggu. Penjaga itu segera pergi ke puncak gunung Qingtian dan memberitahu Tan Yun yang sedang menyaksikan matahari terbenam bersama Shen Subing dan para istrinya. Tan Yun mengirim transmisi suara pada Zenji yang sedang retreat di pagoda Ling Xiao dan memberitahunya bahwa Zhen Xuanzhan membawa berita yang mendesak. Zenji yang sudah berada di ranah Kaisar Raja tingkat keempat keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Dia bertanya, "Kakak, apakah Zhen Xuanzhan mengatakan sesuatu padamu?" Tan Yun menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Tan Yun, Zenji, dan yang lainnya langsung menuju aula VIP. Ketika Zhen Xuanzhan melihat Zenji dan Tan Yun memasuki aula VIP, dia membungkuk dan berkata, "Penguasa kota, komandan datang ke tanah terbengkalai 8 bulan yang lalu dan sekarang berada di kota abadi meteorit." Hati Zenji tenggelam. Kalau begitu, apakah dia tahu tentang penghancuran kota abadi lainnya? Zhen Xuanzhan berkata, "Penguasa kota dapat yakin dari kata-kata komandan, bawahan ini dapat mendengar bahwa setelah dia memasuki tanah terbengkalai, dia datang langsung ke kota abadi meteorit. Dia seharusnya tidak tahu tentang penghancuran kota abadi lainnya." Bawahan memberitahu komandan bahwa penguasa kota sedang mencari ramuan. Jadi dia meminta bawahan ini untuk memanggil dirimu. Mendengar ini, Zenji menatap Tan Yun. "Kakak, bagaimana menurutmu?" Tan Yun tidak menjawab secara langsung tetapi bertanya, "Zenji, seberapa kuat kamu dalam tantangan lompatan?" "Kakak, aku tidak takut dengan musuh di ranah Kaisar Raja tingkat 8. Tan Yun berkata, "Kamu, aku, Subing, dan Rower, kita berempat bergabung. Bahkan jika musuh ranah Kaisar Raja tingkat 9, kita tidak takut. 49 tahun yang lalu, dia ranah Kaisar Raja tingkat ke-6. Dalam waktu yang singkat, dia akan sulit sampai tingkat ke-9. Kali ini, kita akan menangkapnya dan menggunakannya untuk keluar dari tanah terbengkalai." Xuan Yuanru berkata, "Kakak Shen, kecepatan peningkatan ranahmu benar-benar terlalu cepat. Sebenarnya, kamu di ranah Kaisar Raja tingkat pertama seperti diriku." Shen Subing tersenyum dan meraih tangan Xuan Yuanru. "Meskipun kamu dan aku berada di ranah yang sama, aku khawatir aku bukan lawanmu. Kakak Shen, kamu rendah hati." Xuan Yuanru tersenyum, dan Tan Yun memberitahu Xuan Yuanru atas kedatangan komandan yang lebih awal. Setelah Tan Yun membawa Zhen Xuanzhan ke pagoda Ling Xiao, dia terbang keluar dari kota abadi Qingtian bersama Xuan Yuanru, Subing, dan Zenji, dan tiba di kota abadi meteorit 4 bulan kemudian. Sebelum tiba, untuk mencegah komandan mengenali Xuan Yuanru, Tan Yun membiarkannya memasuki pagoda Ling Xiao. Sesaat kemudian, di kota abadi meteorit, di taman belakang dengan bunga dan tanaman eksotis, aroma harum seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila. Orang itu berkata, "Bau yang sangat harum. Sepertinya aku mencium aroma Zenji. Zenji, oh Zenji, ketika kamu kembali, aku harus menjadikanmu wanitaku. Oh tidak, tidak, aku akan jadikan hewan peliharaanku." Pada saat ini, Zhen Xuanzhan melangkah ke taman belakang dan berkata dengan hormat, "Senior, junior ini telah membawa penguasa kota kembali. Benarkah? Wah, bagus sekali." Orang itu perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum panjang, "Antarkan aku ke sana." Junior patuh. Zhen Xuanzhan dengan hormat mengundang komandan ke aula VIP. Komandan melangkah ke aula 1 langkah dan langsung mengabaikan Tan Yun. Tapi dia tidak bisa mengabaikan Shen Subing di samping Tan Yun. "Penguasa kota Zhen, siapa ini?" Komandan memandang Zenji dan bertanya. Zenji membungkukkan badannya dan berkata, "Laporkan kepada komandan. Namanya Shen Subing dan dia adalah istri dari temanku Tan Yun." Sial, gadis cantik seperti itu sebenarnya sudah menikah. Tapi hei, mengambil istri orang lain juga merupakan hal yang baik. Komandan diam-diam berkata, perlahan memutar kepalanya dan menatap Tan Yun. "Anak kecil, apakah kamu Tan Yun?" "Ya tuan, junior bernama Tan Yun." Tan Yun tampak ketakutan, tetapi dia berpikir, "Pak tua, jika kamu berani menyentuh Subing, aku akan membuatmu mati." Komandan itu berkata tanpa malu-malu,
Anak kecil, istrimu sangat cantik, lihat kakinya yang indah. Alangkah kerennya jika tubuhnya terbaring di sofa. Mendengarkan perkataan ini, Tanyun tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Tetapi pada kenyataannya, kemarahan yang mengerikan muncul di hatinya. Pada saat ini, nasihat Xuan Yuanru terdengar di benak Tanyun, San Subing dan Zenji. Orang ini dirana Kaisar Raja tingkat 9. Tanyun, kamu jangan impulsif untuk saat ini. Mendengar bahwa komandan dirana Kaisar Raja tingkat ke-9, Tanyun mencibir dalam hatinya. Orang tua, hari ini aku harus menarikmu. Pada saat ini, Zenji menatap komandan dengan jijik di matanya yang indah. Aku tidak tahu apa yang komandan cari. Wajah komandan tiba-tiba berubah muram. Kecantikan kecil, bukankah kamu menanyakan ini dengan sadar? Hari ini, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Jadi maukah kamu menikah denganku? Zenji melirik gubernur. Jangan bermimpi. Aku tidak akan setuju untuk menikahi dirimu. Apakah kamu yakin? Komandan itu membuat alis putihnya bergetar. Tentu. Zenji menjawab dengan tegas. Komandan sangat marah dan segera dia memikirkan sesuatu. Dan nadanya mengandung arti bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan. Zenji, sebagai manusia jangan terlalu banyak bicara. Komandan ini percaya bahwa kamu akan setuju. Melihat apa yang ingin Zenji katakan, komandan melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu sibuk untuk menolak. Aku akan memberitahumu sesuatu selanjutnya. Setelah kamu mendengarkan, aku pikir kamu akan setuju. Zenji tersenyum. Komandan itu berkata sambil tersenyum. Kaisar abadi Hongmeng ke-9 menghabiskan 10.000 tahun di alam pemurnian abadi. Dan akhirnya setahun yang lalu, dia memadatkan kedewaan. Dia akan naik ke alam dewa Hongmeng. Mendengar ini, Fang Ziqing di dalam pagoda Lingxiao mengepalkan tangannya erat-erat. Anjing itu benar-benar telah menjadi dewa. Kemarahan di hati Fang Ziqing dapat dibayangkan. Dia tahu bahwa jika dia ingin membalas dendam, dia harus menjadi dewa. Di aula, Zenji mencibir. Komandan, apakah hubungannya dengan orang sialan itu? Komandan berkata dengan acuh tak acuh. Hanya mengandalkan kekuatan dirimu, kamu tidak bisa menghabisinya. Tapi aku akan melindungi dirimu. Mengenai apakah itu ada hubungannya denganmu, tentu saja ada. Itu tidak hanya terkait denganmu, tetapi juga memiliki hubungan yang hebat dengan seluruh tanah terbengkalai. Setelah jeda, komandan berkata, kata-kata selanjutnya terkait dengan nasibmu dan juga terkait dengan orang-orang dari alam fana yang ada di tanah terbengkalai. Komandan berkata sambil tersenyum. Sekarang Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 telah diambil alih oleh Fang Rulong. 8 bulan yang lalu, dia dirana Kaisar Raja tingkat ke-11. Dia telah naik tahta dan menjadi Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 yang baru. Kaisar Abadi ke-9 sangat senang. Jadi dia memerintahkan penghancuran tanah terbengkalai, sehingga orang yang melakukan kejahatan di sini dan semua orang dari alam fana akan mati. Aku diperintahkan untuk datang dan menghancurkan tanah terbengkalai. Mendengarkan perkataan ini, Zenji mengutuk dengan suara dingin. Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 benar-benar bukan manusia. Dia hanyalah binatang buas. Sebelum Zenji selesai berbicara, dia berkata lagi, oh ya, Kaisar Abadi ke-9 adalah putra dari anjing tua itu. Zenji, jaga bicaramu. Komandan itu berkata dengan tajam. Jika kamu bukan salah satu dari 4 wanita cantik di alam abadi Hongmeng ke-9. Jika tidak, komandan ini akan menghabisimu sekarang. Juga, izinkan aku memberitahumu, dunia telah berubah sekarang. 9 bulan yang lalu, Xi Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme memerintahkan untuk menutup gerbang alam abadi dan melarang orang-orang alam fana untuk naik. Setelah semua orang dari alam fana yang ada di tanah terbengkalai mati, tidak akan ada lagi manusia fana. Mendengar ini, Tanyun mengepalkan tinjunya erat-erat dan hatinya penuh amarah. Xi Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme, tunggulah aku. Pada saat ini, komandan berkata, Shen kecil, komandan ini mengambil risiko pembangkangan. Aku datang hari ini untuk menjemputmu dan kemudian menghancurkan tanah terbengkalai. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Kebetulan komandan ini dapat melihat penguasa kota Ouyang Duantian sangat kesal, dan dia juga dapat membantumu. Oh, tentu saja. Jika kamu ingin membalas dendam, jika kamu ingin mendapatkan bantuan dari komandan ini,
maka kamu harus bersumpah untuk menjadi wanita dari komandan ini. Jika tidak, kamu akan mati hari ini. Dan balas dendam keluarga Zenmu tidak akan pernah terbalaskan. Kamu hanya perlu membuat pilihan hari ini. Jadilah istriku atau mati. Setelah itu, komandan melirik Tanyun. Hal yang sama berlaku untukmu. Selama kamu memberikan istrimu kepada komandan ini dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Dari sudut pandang komandan, Tanyun atau Zenji pasti akan setuju untuk bertahan hidup. Tanyun menekan amarah di hatinya dan berkata kepada Zenji, bertindaklah sesuai kesempatan. Setelah transmisi suara Zenji, dia memohon dengan matanya. Tuan Komandan, selama gadis kecil ini berjanji padamu, bisakah kamu benar-benar membebaskan dendamku? Tentu saja. Setelah komandan tersenyum, dia membuka tangannya dan berkata sambil tersenyum, Zenji kecil, cepatlah ke sini. Bawahan patuh. Wajah Zenji menunjukkan rasa malu, dan dia berjalan menuju komandan dengan tatapan gelisah. Komandan dalam suasana hati yang baik. Kakak ipar, ayo kita lakukan. Setelah transmisi suara diam Zenji, dia datang ke momen di depan komandan. Sosok itu menghilang dalam sekejap, dan cahaya pedang berwarna darah muncul di sebelah kanan. Dia menebas ke arah leher komandan. Kecepatannya mencengangkan, darah berceceran, jari-jari yang patah terbang secara horizontal, dan komandan menjerit. Ketika dia menghindar, dia tanpa sadar memblokir lehernya dengan tangan kirinya. Alhasil tangan kirinya terputus kecuali ibu jarinya. Dasar jalang, beraninya kamu menyakiti diriku. Wajah sang komandan seganas santu. Lihat bagaimana aku menangkap dirimu. Komandan itu benar-benar marah. Lengan Gyo Zenji menjentik, dan tiba-tiba kuali ungu muncul dari udara tipis dan langsung melonjak. Ilusi ruang dan waktu. Shen Shubing memegang pedang. Dia tampaknya mengabaikan batasan ruang dan waktu, lalu menyerang komandan. Selama transmisi suara Tanyun, Xuan Yuanro muncul dari reruntuhan dari udara tipis. Segera dia menggunakan mata Dewa Rasro. Akibatnya, ribuan panah tersebar dan menembak ke arah komandan ke segala arah. Setiap panah membuat kekosongan runtuh. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, kuali dewa dan panah Tianshuan meledak. Pedang pembantai Dewa Hongmeng tiba-tiba meledak dari alis Tanyun, dan kemudian Jinni, Musin, Qingying, dan pedang Dewa Hongmeng lainnya. Mereka terbang keluar dari pikiran Tanyun dan berputar-putar ke segala arah. Segera, tirai besar cahaya Hongmeng meledak dari 11 pedang terbang, menutupi seluruh gunung abadi meteorit. Setelah menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng, semua orang di rumah penguasa kota digulung oleh kekuatan pengekang yang lembut. 3 pelacur sialan, komandan ini tidak bisa mengampuni kalian. Pada saat ini teriakan komandan terdengar. Komandan menjadi panik saat melihat formasi. Dia mengangkat lengan kanannya, dan tombak kuno berwarna putih keluar. Meskipun dia nyaris lolos dari Shen Shubing yang telah menggunakan langkah ruang dan waktu, 3 anak panah Tianshuan yang datang lebih dulu menembus dadanya dan menembus punggungnya. Komandan meraung kesakitan sambil mengayunkan tombaknya, dan tiba-tiba dalam radius 10.000 kaki muncul satu demi satu bayangan tombak sepanjang 100 kaki. Bayangan tombak di langit menghancurkan semua panah Tianshuan yang ditembakkan. Tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan komandan sangat kuat. Dalam getaran kekosongan, Shen Shubing seperti dewa ruang dan waktu, memegang pedang dan dalam sekejap mata muncul di atas kepala komandan. Dia menebaskan pedang ke arah kepala komandan. Hampir pada saat yang sama, Xuan Yuanro yang telah menggunakan armor es Tianshuan dan pedang es Tianshuan muncul di belakang komandan dengan niat membunuh yang menakjubkan. Dia mengayunkan pedangnya. Dalam kehampaan yang runtuh, kuali dewa ungu meledak mengenai dada komandan. Menghadapi pengempungan 3 wanita itu, komandan menyadari bahwa ini adalah konspirasi untuk melawan dirinya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ketiga wanita itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melompati tantangan. 3 pelacur, apakah kalian pikir aku tidak bisa berurusan dengan kalian? Komandan itu meraung dengan suara serak. Tapi sayangnya, kalian salah perhitungan.
Hari ini kalian bertiga gadis kecil, tidak ada dari kalian yang bisa lepas dari telapak tanganku. Lihat bagaimana aku menangkap kalian dan menghancurkan kalian sampai mati. Badak abadi lapis baja emas, keluarlah untukku. Mengikuti teriakan keras sang komandan, sekelompok sinar emas melesat keluar dari tas binatang yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, seberkas sinar emas itu berubah menjadi badak emas dengan ketinggian 10 kaki. Badak emas mengeluarkan aura Rana Kaisar Raja tingkat ke-9, dan di periode dewasa, dia menyebabkan kekosongan runtuh. Badak lapis baja emas adalah tunggangan yang diberikan Kaisar Abadi 9 Fang Rulong kepada komandan. Badak emas berkata, "Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang bisa menghabisi tuanku." Badak lapis baja emas mengeluarkan raungan dan meledak ke dalam kehampaan. Tanduk tunggal di kepalanya memancarkan cahaya keemasan yang tajam, membanting ke arah Xuan Yuanru yang tak berdaya. Xuan Yuanru tidak menghindar tepat waktu. Tanyun berteriak. Dalam formasi pedang, Tanyun melintas dari langit di atas gunung abadi meteorit, mendorong Xuan Yuanru ke udara. Tetapi dia sendiri ditikam dari belakang oleh tanduk badak lapis baja emas. Tanduk tunggal yang tajam menembus punggung Tanyun dalam sekejap, menyebabkan Tanyun menggantung di tanduk tunggalnya. Sebuah darah keluar dari mulut Tanyun, tapi untungnya itu tidak melukai jantungnya. "Tanyun, apa ada yang salah denganmu? Kenapa kamu begitu bodoh?" Xuan Yuanru menatap Tanyun dengan sedih, tepat saat dia terganggu. Setelah komandan menghindari pedang dari Shen Subing, dia melompat ke udara dan menebas punggung Xuan Yuanru dengan tombak. Segera baju besi es Tian Xuan milik Xuan Yuanru terkoyak. Kulit bagian belakangnya terkelupas dan tulangnya samar-samar terlihat. "Rower, Subing dan Zenji, jangan pedulikan aku. Kalian semua serang komandan. Aku akan menghabisi binatang ini, dan aku akan datang untuk membantu kalian." Pada saat ini Tanyun benar-benar marah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan kera iblis dan singa naga emas bertarung sangat sederhana, karena dia tahu bahwa ranah Keratua dan Datu itu terlalu berbeda dari badak lapis baja emas. "Suamiku, kamu harus berhati-hati." Shen Subing menyeka air mata dari sudut matanya dan bertarung bersama Xuan Yuanru dan Zenji. Menghadapi pengepungan ketiga wanita itu, komandan menjadi semakin berani. "Yingying, datang dan bantu mereka menangani komandan." Tanyun berkata kepada Toba Yingying yang telah memasuki ranah kaisar tingkat ke-12. "Aku sekarang telah menggunakan formasi pedang." Setelah Rower mendapatkan kembali ingatannya, cepat atau lambat dia akan tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. "Kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu. Kamu tidak bisa membiarkan mereka melakukan kesalahan. Aku memerintahkan dirimu dan kamu tidak boleh mengalami kecelakaan." Bawahan patuh. Toba Yingying muncul entah dari mana di depan Tanyun dan segera menyerang komandan. Setelah komandan mengetahui bahwa Toba Yingying hanya di ranah kaisar tingkat ke-12, dia menyeringai. "Komandan ini akan memberitahumu hari ini bahwa aku di ranah kaisar raja tingkat ke-9. Setelah menyeringai, komandan itu berkata dengan tegas, "Badak lapis baja emas, cepat habisi Tanyun, lalu datang dan bantu aku." Setelah badak lapis baja emas menjawab, ia segera membawa Tanyun dengan tanduk tunggalnya, menukik ke bawah dan menabrak gunung abadi meteorit yang berdiri di formasi pedang. Dalam sekejap, puncak gunung runtuh, dan puing-puing sebesar rumah terlempar ke udara, menahan Tanyun dengan tanduk tunggalnya. Tanyun mengeluarkan 3 suap darah. Badak lapis baja emas melemparkan Tanyun dari satu culanya. Tanyun yang memiliki lubang darah di dadanya jatuh dari gunung seperti bola meriam. "Semut yang rendahan, aku akan menghancurkanmu hari ini." Badak lapis baja emas meludah, dan dalam kehampaan seperti ombak, tubuhnya tiba-tiba melonjak dari 10 kaki menjadi 5.000 kaki. Tubuhnya yang agung seperti gunung emas raksasa, dengan raungan mengangkat kaki depannya dan melangkah menuju Tanyun. Pada saat ini Tanyun tidak menggunakan kekuatan apapun dalam formasi pedang. Dia juga tidak menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, karena dia khawatir Xuan Yuanru, Toba Yingying, Shen Subing dan Zenji. Dia lebih mengerti bahwa jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia akan sangat kelelahan. Bahkan jika dia menghabisi badak ini, pada saat itu dia tidak bisa membantu para wanita. Pada saat yang sama, Tanyun sangat percaya
bahwa dia masih bisa menghancurkan badak ini tanpa mengeluarkan semua kekuatan. Mata Tanyun tampak tajam dan dia berkata, "Tubuh angin dan guntur." Segera kekosongan dalam radius 10.000 kaki di sekitar Tanyun runtuh satu demi satu, dan aura yang kuat keluar dari tubuh Tanyun. Segera setelah itu, apa yang membuat badak lapis baja emas bingung adalah bahwa ukuran manusia kecil di bawah telah melonjak ke ukuran raksasa. Saat Tanyun menggunakan tubuh angin dan gunturnya, tiba-tiba kekuatan angin dan guntur seperti ular piton raksasa melingkari tubuh Tanyun yang seperti gunung. Tanyun mengeluarkan raungan liar menghadapi kuku depan badak lapis baja emas. Dia tidak hanya tidak menghindar, tetapi juga menekuk lututnya dan menginjak tanah. Segera, Tanyun yang seperti gunung bangkit dari tanah, mengayunkan tinju kirinya yang besar dan mengenai kaki depan kiri badak lapis baja emas. Dengan suara keras yang tumpul, kulit kepalan tangan kiri Tanyun meledak, memperlihatkan tulang kepalan tangan yang terkepal. Kekuatan benturan besar mengalir ke lengan kiri Tanyun dari permukaan dan langsung menuju ke tubuh. Di sisi lain, badak lapis baja emas mengeluarkan suara ratapan yang tragis. Seluruh kuku depan kirinya berlumuran daging dan darah, dan tulang kukunya retak. Di bawah pukulan Tanyun, badak lapis baja emas setinggi 5.000 kaki diledakkan ke langit. Gunung dengan ketinggian ratusan ribu kaki runtuh. Tanyun tiba-tiba bergegas ke arah kehampaan dan muncul di atas sisi kiri badak lapis baja emas. Tanyun mendengus, tubuhnya berguling di udara, dan kaki kanannya seperti cambuk raksasa mengenai bagian belakang badak lapis baja emas. Badak lapis baja emas menjerit, dan bulu di punggungnya meledak, memperlihatkan kerangka punggungnya yang mengerikan. Tubuh setinggi 5.000 kaki menyemprotkan darah seperti air terjun, dan setelah jatuh beberapa ribu kaki, ia berhenti dan berdiri di udara. Pada saat ini sepasang pupil raksasanya ada kilauan haus darah. Jelas dia benar-benar marah. Badak lapis baja emas meraung, mengguncang langit. Dia berlari dan menyerbu ke arah Tanyun. Waktunya sawiriawah dari hamba Allah lagi ya. Terima kasih Min sudah mau membuat video panjang. Semoga bisa terus update ya Min. Tetap semangat buat video NTZZ-nya. Siap. Ini Mimin buatin lebih panjang sedikit ya. Biasanya kan berapa sih? 15-16 menit ya. Ya tambah sedikit guys, mumpung Mimin ada waktu luang ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.